Pemirsa Khazanah, pada hari Jumat yang mulia dan agung kita diperintahkan untuk memperbanyak sholawat untuk manusia yang paling mulia dan agung. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya di antara hari kalian yang paling afdol adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan dan diwafatkan, dan pada hari itu juga ditiup sangkakala, dan akan terjadi kematian seluruh makhluk. Oleh karena itu perbanyaklah sholawat di hari Jumat, karena sholawat akan disampaikan kepadaku." Hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad, dan Hakim. Namun yang menarik perhatian kita adalah ketika seorang mukmin bersolawat kepada Rasul SAW, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan ruh Nabi untuk menjawab solawat. Nabi SAW bersabda, "Setiap ada orang yang mengucapkan salam kepadaku, Allah akan mengembalikan ruhku hingga aku membalas salamnya." Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini derajatnya sahih, tetapi redaksi hadis ini menimbulkan banyak tanya. Bagaimana mungkin roh Nabi dikembalikan padahal beliau ada di alam kubur? Jika ruh Nabi dikembalikan setiap kali ada umatnya yang mengucapkan sholawat, bukankah dengan demikian Nabi akan mengalami hidup dan mati secara terus-menerus? Karena roh Nabi akan bolak-balik keluar masuk tubuh beliau karena ada orang yang menyampaikan salam kepadanya tidak pernah berhenti. Karena boleh jadi dalam satu waktu ada jutaan umatnya yang mengucapkan salam kepada beliau. Para ulama terdahulu sudah mencoba untuk memberikan jawaban terkait dengan permasalahan ini. Yang dimaksud roh di sini adalah seorang malaikat, karena seorang malaikat ada kalanya disebut roh dalam Al-Quran. Dengan demikian, tafsiran ini sejalan dengan sabda Nabi SAW yang menyatakan adanya malaikat-malaikat yang terus-menerus berkeliling di bumi untuk menyampaikan salam kepada beliau. Ada juga tafsiran lain yang menyatakan bahwa maksud dari dikembalikannya roh beliau adalah membangunkannya dan mengingatkannya hingga tenggelam dalam ibadah kepada Allah. Artinya, di kuburnya Nabi SAW tetap tenggelam dalam ibadah, seperti terjadi pada diri Nabi Musa alaihissalam yang pernah dilihat oleh Nabi SAW sedang melakukan sholat di dalam kuburnya. Dari sini tampak para ulama tidak ada kesepakatan dalam memahami hadis kembalinya roh Nabi saat diucapkan sholawat kepadanya. Dari sini sebaiknya kita memahami perkara ini sesuai dengan makna lahir hadis, sembari meyakini bahwa itu adalah kehidupan barzakh yang berbeda dengan kehidupan dunia. Pendapat para ulama kontemporer dalam memaknai hadis ini menarik untuk disimak. Bahwa Nabi kita SAW hidup di dalam kuburnya dengan bentuk kehidupan yang sesuai dengan alam barzakh. Di sana beliau memperoleh berbagai kenikmatan hidup yang dianugerahkan oleh Allah sebagai balasan atas kerja-kerja besar dan baik yang beliau lakukan semasa masih di dunia. Roh itu tidak dikembalikan ke jasad Nabi agar beliau bisa hidup kembali seperti ketika masih di dunia ini, atau agar beliau menjalani kehidupan akhirat. Kehidupan yang beliau jalani itu adalah kehidupan alam barzakh, pertengahan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dengan demikian beliau sebenarnya telah wafat dari kehidupan dunia ini seperti nabi-nabi dan orang-orang terdahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau Muhammad, maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal?" Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 34. Semua yang ada di bumi itu akan binasa, tetapi wajah Tuhanmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan tetap kekal. Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 26 hingga 27. Sesungguhnya engkau Muhammad akan mati dan mereka akan mati pula. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 30. Wallahu a'lam.